pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Bu Guru hanya mengingatkan anak-anak, kita harus selalu bersyukur atas segala yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita harus tetap semangat. Kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan ya anak-anak, yaitu cuci tangan dengan sabun berkali-kali, kemudian menggunakan masker ketika kita akan keluar rumah, dan ketika ada di tempat umum jangan lupa kita harus jaga jarak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama agar kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini Bu Guru akan memberikan materi operasi hitung pecahan, yang mana kemarin sudah dimulai dengan operasi hitung pecahan penjumlahan. Kali ini Bu Guru akan memberikan materi operasi hitung pecahan pengurangan. Adapun tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menyelesaikan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. 2. Siswa dapat menyelesaikan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan pengurangan pecahan campuran. Pada pertemuan kemarin, kalian telah diberikan materi, yaitu tentang konsep-konsep dasar pecahan, di mana kalian sudah mengenal pecahan, jenis-jenis pecahan, diantaranya adalah pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian persen, dan pecahan desimal. Kali ini Bu Guru akan memberikan materi pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Untuk yang penyebutnya sama, itu tentunya kalian sudah pandai ya, yaitu tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Namun ketika kita jumpai pecahan yang penyebutnya berbeda, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menyamakan penyebut dahulu. Setelah penyebut sama, langkah selanjutnya adalah tinggal mengurangkan seluruh pembilang. Pada contoh di sini ada pengurangan pecahan, yaitu 3/5 dikurangi dengan 3/10. Di sini terlihat penyebutnya berbeda, yaitu 5 dan 10. Oleh karena itu, maka harus disamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, tentunya kalian masih ingat ya, yaitu dengan mencari kelipatan atau dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Nah, sehingga 3/5 ini harus dijadikan pecahan yang berpenyebut 10. Itu dengan cara 10 ini dibagi 5. Nah, dibagi 5 hasilnya 2 ya. Selanjutnya angka 2 ini dikalikan dengan pembilangnya, yaitu 3, sehingga menjadi 2 kali 3 dan akan menghasilkan bilangan 6. Sehingga di sini penyebutnya sudah menjadi per 10. 6/10. Tinggal dikurangkan dengan 3/10. Nah, 6 dikurangi 3 menjadi 3/10. Nah, hasilnya adalah 3/10. Contoh yang kedua, 3/5 dikurangi 4/15. Penyebutnya 5 dan 15. Maka harus disamakan dengan KPK dari 3 dan 15, yaitu 15. 15 ini, nah 15 dibagi 5 menjadi 3.
3 dikalikan dengan 3 hasilnya 9, sehingga di sini menjadi 9/15. Ini penyebutnya sudah 15 karena sudah disamakan. Dikurangi 4/15, 9 dikurangi 4 sama dengan 5, penyebutnya tetap 15. Menjadi 5/15 dan disederhanakan karena ini bisa disederhanakan. Karena 5 dan 15 itu bisa dicari KPK-nya, yaitu 15. Sehingga menjadi masing-masing dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 menjadi 3. Sehingga pecahan yang paling sederhana dari 5/15 adalah 1/3. Jelas ya anak-anak? Ini tentang pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Selanjutnya yaitu pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda pula. Pengurangan pecahan campuran dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian baru dikurangkan. Jadi ini pecahan campuran ini dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu dengan cara ini 2/1/4. Yaitu dengan cara 4 dikalikan dengan 2, kemudian ditambah 1 ya. 4 dikalikan dengan 2 ditambah 1 menjadi 9/4. Penyebutnya tetap 4. Kemudian 5 dikalikan dengan 1 ditambah 1 sama dengan 6. Penyebutnya masih tetap 5. Nah, selanjutnya untuk mengurangi pecahan ini sudah menjadi pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pecahan biasa 9/4 dikurangi 6/5. Nah, penyebutnya belum sama, maka harus disamakan. Yaitu tadi menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, ini kalian sudah belajar KPK di kelas 4 ya. Menjadi per 20. Nah, sekarang 9/4 ini dijadikan per 20, yaitu dengan cara 20 dibagi 4 sama dengan 5 dikalikan dengan 9 sama dengan 45. Selanjutnya yang 6/5 ini 20 dibagi 5 4, kemudian 4 dikalikan dengan 6 menjadi 24. Ini sudah menjadi pecahan yang berpenyebut sama, yaitu per 20. Tinggal mengurangkan 45 dikurangi 24 sama dengan 21/20. Lah, karena ini di sini terlihat pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita tinggal membagi pembilang dibagi penyebut. 21 dibagi 20. Nah, hasilnya kan 1, tapi masih ada sisa 1. Nah, satunya adalah 1/20. Sehingga hasil penyederhanaan dari 21/20 adalah 1/20. Kita lihat contoh yang kedua. 1/2 dikurangi 3/7. Nah, seperti tadi, yaitu 2 diubah dulu, diubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 menjadi 3. Nah, untuk bilangan yang kedua, karena pecahan biasa jadi tidak diubah, tetap 3/7. Nah, dilihat penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dengan KPK. KPK dari 2 dan 7 adalah 14. Ini di sini
keliru ini ya. KPK-nya ini bukan 4 dan 5 tapi 2 dan 7. KPK dari 2 dan 7 adalah 14. Nah, sekarang ini menyamakan penyebut 3/2 menjadi per 14, yaitu dengan cara 14 dibagi 2 sama dengan 7, dikalikan 3 menjadi 21. Kemudian yang 3/7, 14 dibagi 7 hasilnya 2, dikalikan 3 sama dengan 6. Nah, sekarang sudah sama, tinggal dikurangi. 21 dikurangi 6 sama dengan 15 per 14, penyebutnya 14. Nah, masih sama seperti tadi, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, yaitu 15 dengan 14. Maka 15 ini dibagi dengan 14, hasilnya 1 ya. 15 kan 14-nya ada 1. Nah, masih sisa 1. Ini menjadi pecahan 1/14. Jadi hasil penyederhanaan dari 15/14 adalah 1/14. Paham ya anak-anak? Udah sampai di sini? Ya, kalau belum paham nanti kita bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian cara pengurangan pecahan campuran yang kedua yaitu dengan memisahkan bagian bilangan bulat, kemudian bagian pecahan dari campuran tadi atau dari pecahan campuran tadi. Ini pecahan campuran kan terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Seperti ini, 21/4. Bilangan bulatnya adalah 2, pecahannya adalah 1/4. Kemudian mengurangkan bagian pembilang dari pecahan tersebut. Ulangi, mengurangkan bagian bilangan bulat dengan pecahan tersebut. Ini kita pisahkan ya. Ini bilangan bulatnya ada 2. Pecahan yang berikut bilangan bulatnya ada 1. Nah, ini kan artinya 2 ini dikurangi 1, di sini ditulis 2 dikurangi 1. Ini bilangan bulatnya. Kemudian ditambah di sini. Mengapa ditambah? Karena kan 2 1/4 berarti 2 ditambah 1/4. 1/5 kan artinya 1 ditambah pecahannya 1/5. Nah, ini maka di sini diberi tanda tambah. Nah, sekarang di sini sudah terlihat bilangan bulat 2 dikurangi dengan 1 ditambah pecahannya adalah 1/4 dikurangi 1/5. Nah, 2 dikurang 1 sama dengan 1, ditulis di sini 1. Kemudian ditambahkan di sini pecahannya, penyebutnya sudah sama belum ya, ini masih 4 dan 5, maka harus disamakan, yaitu menjadi per 20 karena KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Sama seperti tadi, yaitu 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikalikan 1 tetap menjadi 5. Kemudian pecahan yang kedua, 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 1 tetap 4. Sehingga pengurangannya menjadi 5 dikurangi 4/20. Yang dikurangkan pembilangnya ya, jangan lupa. Nah, di sini ditulis lagi 1 ditambah 5 dikurangi 4 adalah 1/20. Sehingga hasilnya adalah 1/20. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, yaitu 21/3 dikurangi dengan 2/9. Yang ini pertama adalah pecahan campuran, yang kedua pecahan biasa. Seperti tadi, dipisahkan.
bilangan bulatnya, yaitu 2 ditambah. Nah, ditambah di sini ada pecahannya 1/3 dikurangi 2/9. Ditulis lagi di bawahnya 2 ditambah. Nah, karena ini penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan 3 dan 9. Nah, kita ingat bahwa KPK dari 3 dan 9 adalah 9. Maka yang diubah adalah pecahan yang pertama. 9 dibagi 3 sama dengan 3, dikali 1 sama dengan 3. Ditulis di sini. Sehingga pecahannya menjadi 3/9 dikurangi 2/9, atau di sini ditulis 3 dikurangi 2/9. Nah, ditulis kembali di sini angka 2 bilangan bulatnya ditambah 3 dikurangi 2 sama dengan 1/9. Hasilnya 2 1/9. Paham ya anak-anak ya? Bisa dilanjut? Ya, mari kita lanjut yang berikutnya. Selanjutnya, pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Nah, ini ya. Lihat, ini bilangan asli 4 dikurangi 1/3/5. Kan harusnya ya ini dijadikan pecahan juga bilangan 4 ini. Nah, caranya bagaimana, anak-anak? Nah, kita ambil 1 dari angka 4 ini. Nah, 1 itu kalau dijadikan pecahan, yaitu kalau bilangan antara pebilang dan penyebut sama, itu sama dengan 1, bilangan berapapun ya. 1/1 sama dengan 1, 2/2 sama dengan 1, 3/3 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, maka dari itu agar ini berubah jadi pecahan, kita mengambil 1 dari 4 ini, kemudian yang 1 itu dijadikan pecahan. Kita lihat pecahan yang kedua di sini adalah penyebutnya 5, maka 1 itu dijadikan pecahan per 5. Itu yang sama dengan 1 adalah 5/5. Nah, ini tadi 4-nya sudah dikurangi 1 menjadi 3. Nah, 1-nya menjadi pecahan 5/5 ya. 1-nya menjadi pecahan 5/5. Ini nilainya sama dengan 4. 3 5/5 itu nilainya sama dengan 4. Dikurangi 1 3/5. Nah, sekarang di sini terjadi ada bilangan asli dan pecahan. Maka dari itu bilangan aslinya dikurangi dengan bilangan asli, yaitu 3 dikurangi dengan 1. Ini 3 dikurangi dengan 1. Ditambah. Nah, ditambah 5 dikurangi 3/5. Sehingga 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2/5. Ini ada penyebutnya 5 ya. Sehingga 2/5. Sehingga menjadi penyebutnya 2 ditambah 2/5. Hasilnya 2/5. Agar lebih jelas lagi, Bu Guru berikan contoh yang kedua. 2 dikurangi 1 1/6 sama dengan, seperti tadi, di sini ada bilangan asli dikurangi dengan pecahan campuran, maka bilangan asli ini harus dijadikan pecahan campuran juga, atau dijadikan pecahan. Dengan cara tadi, mengambil 1 dari bilangan asli itu, yaitu angka 2 ini diambil 1. Nah, tinggal 1. Nah, 1-nya mana? 1-nya dijadikan pecahan. Yaitu karena ini pengurangnya adalah per 6, maka 1-nya dijadikan pecahan per 6. Ya, tadi Bu Guru sampaikan bahwa bilangan berapapun
kalau pembilang dan penyebut sama, itu sama nilainya sama dengan 1. Nah, karena ini pengurangnya adalah per 6, maka 1 itu dijadikan 6 per 6. 6 per 6 kan sama dengan 1, ditambah 1 kan menjadi 2. Itu seperti bilangan asli tadi. Kemudian baru dikurangi dengan pengurangnya 1 per 6. Ya. Sekarang bilangan aslinya dikurangi dengan bilangan asli. Bilangan asli 1 dikurangi dengan 1. Kemudian ditambah pecahannya 6 per 6 ya, tentunya 6 per 6 dikurangi 1 per 6. Ya, di sini kita lihat 1 dikurangi 1 itu berapa hasilnya? 0 ya. Ya. Kemudian 6 dikurangi 1 atau 6 per 6 dikurangi 1 per 6 hasilnya 5 per 6. Selanjutnya 0 ini ditambahkan dengan 5 per 6 ya. 0 ditambah 5 per 6 hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya 5 per 6. Paham anak-anak? Sampai di sini? Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Nah, karena sudah Bu Guru jelaskan dari awal, itu dari pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda, kemudian pengurangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda, yang ada 2 cara tadi, kemudian pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Selanjutnya kalian mengerjakan, ini Bu Guru punya soal latihan, dikerjakan ya. Coba mengerjakan soal latihan ini pada buku kalian. Nanti hasilnya dikirim ke Bu Guru atau Pak Guru melalui WA Bapri ya. Ini demikian anak-anak pelajaran pada hari ini. Kira-kira sudah jelas apa belum? Nah, kalian kan punya buku pendamping anak-anak. Silahkan di buku pendamping di sana ada rangkuman materi, kemudian ada juga soal-soal latihan. Silahkan kalian pelajari, kalian kerjakan latihan-latihannya agar kalian lebih paham ya, agar kalian lebih paham. Sebenarnya Bu Guru ingin menjelaskan secara langsung, tapi karena kondisinya seperti ini sehingga kita perlu memaklumi bersama ya. Mudah-mudahan pandemi corona ini segera berlalu, kita diberi kesehatan, bisa bertatap muka dengan kalian semua. Bu Guru juga sangat rindu dengan kalian, sebab dari awal tahun pelajaran kita belum pernah bertemu. Namun dengan keadaan seperti ini, sekali lagi Bu Guru harapkan kalian memaklumi dengan tetap semangat belajar, walaupun dengan cara apa saja ya, dengan cara Zoom meeting, atau dengan cara video seperti ini, atau dengan pemberian tugas-tugas yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kalian ya Nana. Nah, seandainya kalian belum paham dari materi pada hari ini, silahkan kalian bisa WA ya, Japri kepada Bu Guru atau Pak Guru, silahkan. Nanti akan Bu Guru jelaskan lagi hal mana yang kalian belum paham. Demikian anak-anak ya. Pertemuan pada hari ini Bu Guru akhiri. Apabila banyak kekurangannya, Bu Guru mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.